Selamat sore semuanya. Jadi di sini kita akan belajar tentang perbandingan antara penalaran induktif dan penalaran deduktif. Di sini teman-teman udah pada siap belajar. Kalau udah siap, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, jadi em, seperti di pengantar penalaran umum yang di minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi kan kemarin itu kan sudah sempat aku singgung tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Terus kan aku juga udah sempat kasih latihan soal ke teman-teman juga di penalaran deduktif ya. Oke, jadi di sini kita mulai. Jadi penalaran induktif itu apa sih? Penalaran induktif itu adalah cara berpikir dari hal kecil dan spesifik kemudian disimpulkan menjadi sesuatu yang lebih umum. Jadi simpelnya itu ada penalaran induktif adalah cara berpikir dari khusus ke umum. Kalau misalkan dalam bentuk paragraf ya teman-teman, ini tuh biasanya ada ada kalimat ada kalimat begini. Pokoknya ada kata jadi akhirnya oleh karena itu maka dari itu. Dan kalau misalkan dalam bentuk paragraf ini tuh ciri utamanya adalah kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan sebelum kita menarik kesimpulan, kita akan diajak, istilahnya untuk diajak untuk mengamati beberapa fakta atau peristiwa terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa menarik kesimpulannya di akhir gitu. Contohnya adalah kamu lihat langit mendung, angin kencang, terus hujan rintik-rintik, lalu kamu menyimpulkan sepertinya akan turun hujan lebat. Nah, jadi ini umum kan? Jadi teman-teman tuh udah melihat sesuatu yang spesifik. Oh, langitnya mendung gitu. Langitnya mendung, terus ada angin kenceng banget. Terus udah mulai nih hujan rintik-rintik. Nah, terus dari dari rangkaian kejadian spesifik itu teman-teman tuh bisa menyimpulkan kalau misalkan itu bakalan turun hujan gitu. Teman-teman udah bisa dimengerti, apakah sudah bisa dipahami? Atau aku mungkin ngejelasinnya kecepatan? Oke, sepertinya udah cukup jelas ya teman-teman karena nggak ada komentar. Oke, oke Andika terima kasih banyak. Terus ciri-cirinya apa sih gitu? Kalau jadi ada ciri-ciri supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam mengenali paragraf induktif. Contohnya, jadi kalimat utama dari paragraf induktif itu tuh ada di akhir paragraf. Ingat ya, ada di akhir paragraf. Dan paragraf ini diawali dengan hal-hal yang khusus, bisa berupa data, contoh, atau peristiwa. Kayak yang dicontoh ini ya guys ya, yang bagian kamu lihat langit mendung, angin kencang, terus ada hujan rintik-rintik. Itu kan khusus banget ya. Jadi ini tuh kayak peristiwa khusus sebelum hujan datang. Kemudian ada kata penghubung yang biasa muncul saat menyimpulkan misalnya jadi akhirnya oleh karena itu maka dari itu dengan demikian dan berdasarkan uraian di atas. Paragraf ini ditutup dengan kesimpulan dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi intinya em, ditutup dengan kesimpulan dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya itu maksudnya kayak dari rangkaian kejadian tersebut itu tuh udah itu tuh hasil kesimpulannya akan mencangkup semuanya gitu loh guys. Nah, terus cara menentukan paragraf induktif kalian mungkin bisa dimulai dengan cara-cara ini seperti kalian harus periksa kalimat pertama dan sampai terakhir. Kalau misalkan teman-teman menemukan kesimpulan di kalimat terakhir, berarti itu adalah paragraf induktif.
Nah, tapi kalau misalkan yang muncul itu kesimpulannya langsung di awal kalimat, di awal paragraf, kemudian diikuti penjelasan atau contoh-contoh, nah berarti itu namanya adalah paragraf deduktif, bukan induktif. Misalnya, eh, sepertinya akan hujan, sepertinya hari ini akan hujan karena aku melihat hari ini langitnya mendung, angin kencang, hujan rintik-rintik, lalu eh, lalu juga ada misalnya ya, lalu eh, lalu jalanan tampak macet hari ini gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah paragraf deduktif. Kemudian, oh ini ada contohnya juga ya. Jadi setiap pagi ibu menyapu halaman. Setiap malam ayah memastikan pintu rumah terkunci. Kakak selalu membantu mencuci piring setiap hari. Oh, kakak selalu membantu mencuci piring setiap habis makan. Nah, jadi kesimpulannya adalah jadi seluruh anggota keluarga kami memiliki rasa tanggung jawab masing-masing. Nah, itu baru namanya adalah paragraf deduktif begitu. Dan pola pengembangan paragraf induktif ini itu adalah cara atau bentuk penyusunan paragraf berdasarkan jenis penalaran yang digunakan. Ya, lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian karena hari ini kita bahasannya itu adalah paragraf induktif, hari ini maka pola pengembangan pengembangannya adalah berbagai cara untuk adalah generalisasi, analogi, hubungan kasual. Jadi paragraf generalisasi itu apa sih? Jadi di sini ada pengertian ya guys, ya pengertian paragraf generalisasi. Generalisasi adalah proses membuat kesimpulan umum dari banyak kejadian khusus. Misalnya, kamu lihat 10 orang temanmu suka minum kopi di pagi hari. Lalu kamu menyimpulkan, anak-anak SMA zaman sekarang suka minum kopi di pagi hari. Jadi, generalisasi itu kayak kamu itu menggeneralisir setiap peristiwa yang kamu lihat. Kalau misalkan nih, apa namanya? Misalnya kayak mungkin teman-teman pernah mengalami suatu kejadian ya. Kalau misalnya eh, kalau misalnya ini nih, oh semua cowok sama aja, misalnya kayak gitu. Oh semua cowok sama aja karena teman-teman ngelihat eh, karena teman-teman ngelihat mungkin ada tuh kamu punya teman, terus teman kamu itu cowoknya itu istilahnya red flag gitu. Nah, terus teman-teman di situ menggeneralisir, oh ternyata semua cowok sama aja, jadi ya udah buat apa nyari nyari cowok di zaman sekarang gitu. Misalnya kayak gitu. Ada apa ya? Mungkin aku agak belibet gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai paragraf generalisasi? Aman guys, ada yang mau ditanya tentang paragraf generalisasi? Oke, aman. Oke, aman ya guys ya. Berarti, oke kita lanjut. Nih, jadi kalau misalkan dalam paragraf generalisasi, itu harus hati-hati. Dan kita nggak boleh asal-asalan. Karena kalau misalnya berdasarkan contoh yang teman-teman temuin aja, itu tuh bisa jadi kesimpulannya nggak akurat. Jadi jatuhnya itu adalah sesuatu yang subjektif. Kayak contoh statement yang aku bilang tadi, semua cowok sama aja, itu kan subjektif gitu. Mungkin di sisi lain ada cowok yang baik gitu, yang nggak red flag gitu.
Ya, begitu pokoknya. Nah, terus di sini ada macam-macam generalisasi. Yang pertama ada generalisasi sempurna. Ini adalah generalisasi yang paling aman dan akurat. Semua fenomena yang jadi dasar kesimpulan sudah diteliti satu persatu. Contohnya, setelah mengecek seluruh kelas 10 di sekolah, ternyata semua siswa membawa bekal. Kesimpulannya, seluruh siswa kelas 10 membawa bekal. Karena semua sudah diteliti, kesimpulannya bisa diandalkan. Nah, jadi ini tuh sudah ini ya guys ya, udah diteliti, sudah dipelajari. Jadi kesimpulan ini bisa diandalkan karena berdasarkan data dan fakta yang akurat. Begitu. Ada yang kedua ada generalisasi tidak sempurna. Jadi generalisasi tidak sempurna itu adalah generalisasi yang paling sering kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi contoh yang aku sebut di awal tadi tentang cowok itu sama aja itu adalah sesuatu yang adalah generalisasi tidak sempurna. Karena ini tuh cuman dibuat hanya sebagian dari asumsi umum gitu. Maksudnya kayak eh apa ya? Apa yang teman-teman lihat? Oh ya udah teman-teman mengambil kesimpulan dari itu karena menurut teman-teman itu sama aja semuanya gitu. Contohnya dari 20 siswa laki-laki yang diwawancarai, 18 orang suka olahraga. Lalu kemudian kalau misalnya teman-teman langsung menyimpulkan kalau misalkan laki-laki SMA suka olahraga, itu tuh kurang tepat ya teman-teman ya. Karena ini tuh yang adalah sesuatu yang tidak yang tidak apa ya, yang tidak pasti. Pokoknya kok bukan yang tidak pasti tapi kalau iya ya benar, yang tidak pasti. Kenapa? Karena dari 20 orang cuma 18 orang. Ya walaupun kurang 2 orang, itu tetap aja berpengaruh dengan hasil data ya teman-teman ya. Jadi eh, untuk untuk memastikan kalau misalkan data ini benar apa enggak, jadi teman-teman juga jangan lupa untuk menguji keabsahan datanya. Jadi apakah jumlah sampelnya cukup banyak, terus apakah sampelnya bervariasi dari daerah, usia, dan latar belakang yang samakah, yang bedakah, atau gimana gitu. Jadi ini tuh apa ya, aku alamin waktu ini guys, waktu menulis artikel ilmiah. Jadi waktu menulis artikel ilmiah itu, kalau bisa kita harus menulis judul yang spesifik, yang padat, dan nggak boleh abu-abu. Misalnya, kita bikin judul penelitian tentang pola asuh orang tua di Surabaya misalnya. Kalau Surabaya itu kan luas. Nah, spesifik dulu nih, mau diambil di mananya? Apakah kita mau ngambilnya di Surabaya Timur kah, Surabaya Barat atau Surabaya Selatan? Itu terserah gitu. Oh, ya udah berarti kita mau misalnya teman-teman mau ngambil di penelitian di Surabaya Timur. Nah, tapi kan Surabaya Timur itu kan juga termasuk kota yang luas. Apakah teman-teman mau mempersempit data, kemudian teman-teman ambilnya di salah satu SMA yang ada di Surabaya Timur gitu. Jadi misalkan pola asuh, dampak pola asuh kedua orang tua terhadap generasi Z di Surabaya Timur, tepatnya di sekolah X. Nah, gitu. Itu kan lebih spesifik, lebih enak gitu. Terus juga jangan lupa dibatasin buat usia-usianya karena itu ngaruh banget, guys. Ya pokoknya ini apa namanya? Ini penalaran umum itu kepake banget buat kuliah dan bahkan di mata kuliah pengantar itu kalau di aku ya di Unair itu ada mata kuliahnya sendiri. Namanya itu LPK Logika Pemikiran Kritis. Jadi kayak kita sama aja belajar penalaran umum. Oke. Terus lanjut lagi ke ciri-ciri paragraf generalisasi. Jadi paragraf generalisasi itu dimulai dengan data atau fakta khusus, bisa berupa contoh atau fenomena. Kemudian yang kedua, kalimat utama atau kesimpulan ada di akhir paragraf. Yang ketiga, ada kalimat penjelas yang mendukung arah kesimpulan.
Yang keempat, biasanya ada konjungsi seperti jadi, oleh karena itu, dengan demikian, itu pokoknya itu ada sebelum kesimpulannya. Ya, intinya paragraf ini, eh paragraf, sorry, intinya paragraf ini berisi tentang penjabaran terlebih dahulu, baru ditutup dengan kesimpulan umum yang mewakili semuanya. Jadi contoh paragraf generalisasi itu ini nih, ada contohnya guys ya, coba boleh teman-teman boleh baca. Di taman kota terlihat banyak remaja berolahraga setiap sore. Di jalanan, para pekerja kantor memilih berjalan kaki atau naik sepeda. Di kampus-kampus, mahasiswa makin aktif berkegiatan di luar ruang. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup semakin meningkat. Ini nih, aku ada contoh nih ya. Ini aku asbun ya. Kalau misal nih, bentar. Teman-teman tahu nggak sih soal penalaran induktif yang jalan jalan becek itu? Pernah dengar nggak? Oh, nggak pernah. Oke, ini di sini ada pertanyaan. Setiap kali hujan deras turun di kota X, jalan-jalan di pusat kota menjadi becek. Beberapa minggu lalu, hujan deras turun di kota X, dan jalan-jalan di pusat kota menjadi becek. Berdasarkan pengamatan tersebut, apa kesimpulan yang dapat ditarik? Kira-kira apa, teman-teman? Jadi, jawaban yang benar itu adalah bila hujan deras di kota X, maka jalan-jalan di pusat kota akan menjadi becek. Gitu ya, teman-teman, tentang paragraf generalisasi. Kemudian, lanjut ke paragraf analogi. Jadi, paragraf analogi itu apa sih? Paragraf analogi adalah paragraf yang menyampaikan gagasan dengan membandingkan dua hal yang sepadan, yaitu yaitu dua hal yang memiliki kesamaan sifat, proses, atau keadaan tertentu. Kemudian bisa disimpulkan di akhir paragraf. Nah, kenapa sih kok paragraf analogi itu menjadi salah satu penalaran induktif? Em, karena karena kesimpulan umumnya itu diletakkan di akhir paragraf setelah menjelaskan kedua hal khusus itu secara terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kemudian strukturnya itu kayak paragraf induktif pada umumnya, yaitu khusus, khusus, kemudian umum gitu. Pokoknya ada hal pertama misalnya, kalau paragraf analogi itu ini misalnya. Contohnya analoginya itu ini. Seperti tubuh manusia yang bereaksi cepat saat ada luka dengan mengirimkan sel darah putih untuk melawan infeksi. Pemadam kebakaran bergegas melawan api untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Nah, jadi yang aku bilang, kalimat pertama yang aku bilang yaitu seperti tubuh manusia yang bereaksi cepat saat ada luka dengan mengirimkan sel darah putih untuk melawan infeksi, itu adalah eh, hal yang aku bandingkan. Sorry, itu adalah hal pertama
Hal pertama itu adalah analogi dari pemadam kebakaran yang bergegas untuk melawan api untuk mencegah kerusakan yang lebih besar gitu. Kemudian kesimpulannya adalah mereka adalah barisan pertama yang melindungi kota dari kehancuran, berjuang tanpa kenal lelah seperti payung yang melindungi kita dari hujan deras ya begitu teman-teman. Jadi apa ya, itu tuh kayak majas ya teman-teman ya. Terus di sini tujuannya adalah itu agar membantu pembaca memahami apa yang belum dikenal dengan membandingkannya dengan hal yang lebih akrab. Misalnya ada sesuatu yang teman-teman itu kayak ih, bingung banget apa sih ini, apa ini maksudnya apa. Nah, kalau misalkan teman-teman baca sesuatu yang mungkin itu lebih akrab ya, yang lebih akrab sama teman-teman, yang familiar sama teman-teman itu bisa lebih mudah dalam memahaminya. Terus ini menjelaskan gagasan yang rumit dengan analogi yang lebih sederhana. Kemudian di sini ada syarat penting paragraf analogi. Jadi paragraf paragraf analogi itu syaratnya adalah harus setara dengan harus setara secara tingkatan atau ranahnya. Jadi nggak boleh tuh kayak apa ya? Jadi itu sifatnya harus setara, nggak boleh hierarkis. Karena kalau hierarkis itu berarti sama aja bukan analogi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, teman. Putus-putus sih suaranya ya. Ya ampun. Masih putus-putus nggak? Oke, oke, makasih Andika. Lanjut di syarat kedua. Ini paragraf analogi itu nggak boleh timpang, bertentangan atau tidak nyambung. Jadi karena ini analogi itu tuh harus sama. Kita harus mencari pembanding yang sama gitu. Contohnya itu adalah ini. eh Misalnya kayak apa ya? Misalnya layaknya seperti seperti Menara Eiffel, gedung gedung pencakar langit itu berdiri tinggi sekali di pusat kota. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi nggak boleh bertentangan dan nggak boleh nggak nyambung. Jadi teman-teman harus melihat kalau paragraf analogi itu apa namanya, intinya harus sama, harus setara gitu, dan nggak boleh nggak nyambung. Terus ini ada contohnya. Sistem pendidikan itu seperti kopi saset. Nah, ini tuh nggak cocok kalau misalkan kalau kalau nggak dijelaskan dengan baik dan kedua halnya itu tidak memiliki ranah atau sifat yang tidak bisa disejajarkan. Sistem pendidikan kopi sachet itu kira-kira apa ya hubungannya ya? Jadi ini nggak nyambung ya teman-teman, nggak boleh, nggak sesuai sama syarat kedua. Dan ini ada ciri-ciri paragraf analogi. Yang pertama, ada dua hal yang harus dibandingkan. Misalnya kayak benda, proses, kejadian, atau situasi yang memiliki tingkat kesetaraan. Yang kedua, penekanan pada persamaan. Kalimat-kalimat pengembang menjelaskan kesamaan antara kedua hal. Jadi, kalimat pengembangnya itu harus sama, harus sama antara kedua hal yang dibandingkan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan di akhir paragraf. Kalimat utama yang berupa kesimpulan atau penegasan dari persamaan terletak di bagian akhir paragraf. Kayak struktur tadi ya teman-teman ya. Khusus, khusus, kemudian umum. Terus yang keempat, menggunakan perbandingan untuk menjelaskan. Nah, ini itu bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca lewat analogi. Di sini ada contoh paragraf analogi. Em, Itu saat pertama kali menanam, kita harus memberi perhatian ekstra, seperti
menyiram, memberi pupuk, dan menjaga dari hama. Sama halnya dengan belajar. Kita perlu fokus, disiplin, dan latihan terus-menerus. Dengan demikian, keberhasilan belajar seperti pohon yang tumbuh besar, membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan perawatan yang konsisten. Oke, teman-teman. Jadi, ini tuh ada penjelasan. Jadi, hal pertama itu adalah menanam pohon. Yang kedua itu belajar. Jadi, menanam pohon dan jadi apa ya? Menanam pohon itu dianalogikan kebalik. Belajar itu dianalogikan seperti teman-teman menanam pohon. Kemudian, em, jadi di antara kedua hal ini memiliki kesamaan, yaitu keduanya sama-sama butuh perhatian, proses, dan kesabaran. Dan ini bisa disimpulkan bahwa kedua hal tersebut butuh kesabaran dan ketekunan. Terus, nah yang keempat ini ada paragraf kausalitas, yaitu paragraf sebab akibat. Oh ya, teman-teman aman nggak tentang paragraf analogi? Oke, kalau nggak aman, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja ya. Di sela aja nggak apa-apa. Oke, aku mau ini deh, mau siapa ya yang baca ya? Aku boleh deh Andika yang baca tentang paragraf kausalitas. Halo, Andika, apakah suara aku terdengar? Ayo jangan malu-malu dong. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, udah buka mic. Baik, mantap. Halo Kak, Halo, kedengeran nggak? kedengeran aman-aman. Ini aku langsung baca aja ya Kak. Iya, boleh langsung dibaca aja ya. Oke, dari pengertian ya. Dari pengertian eh sampai kesimpulannya berada di akhir paragraf. Sampai situ aja. Oke, paragraf sebab akibat adalah paragraf yang menjelaskan sebab-sebab dari suatu peristiwa, lalu diakhiri dengan kesimpulan berupa akibat dari sebab tersebut. Karena kesimpulannya berada di akhir paragraf. Gitu Kak. Oke, Lanjut nggak Kak? udah nggak apa-apa. Makasih banyak ya, Andika. Ini pola umum aku mau Nita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih, Andika. Nita boleh baca tentang pola umum sampai ke hubungan logis antara sebab dan akibat. Oke, Nita mau sholat. Ya udah nggak apa. Michelle deh, Michelle. Michelle mungkin boleh dibaca yang pola umumnya. Halo Kak, izin baca ya Kak. Ya, silakan Michelle. Oh, sorry, sorry, sebentar. Nah, Dari yang pola umum ya, iya, betul. sampai yang sebab akibat itu Kak. Iya, Pola umum, yaitu kalimat-kalimat khusus atau sebab-sebab. Lalu yang kedua, kalimat umum atau akibat atau kesimpulan. Disebut juga dengan pola pikir kausalitas karena menjelaskan hubungan logis antara sebab dan akibat. oke, terima kasih banyak ya, Michelle. Eh, Sama-sama Kak.
Iya, jadi di sini teman-teman sudah bisa dipahami ya tentang paragraf sebab akibat gitu. Ada pertanyaan tentang paragraf sebab akibat dari pengertian sampai pola umum? Kalau nggak ada, berarti aku anggap udah paham. Oke. Jadi di sini kita masuk ke ciri-ciri paragraf sebab akibat. Jadi berikut ini adalah ciri paragraf sebab akibat ya teman-teman. Oke. Kalimat pertama itu berisi tentang fakta khusus. Paragraf dimulai dengan sebab-sebab suatu peristiwa. Kemudian kesimpulannya itu berada di akhir. Jadi kalimat utama itu berupa akibat dari fakta yang disampaikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada hubungan logis antara sebab akibat. Jadi penyebab dan sebab akibat ini saling terhubung dan runtut kemudian ya masuk akal gitu. Dan jangan lupa kita menggunakan pola induktif ya teman-teman ya. Artinya penjelasan terlebih dahulu kemudian kesimpulannya itu terletak di akhir paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf sebab akibat itu ada dua jenis. Yang pertama, paragraf sebab akibat. Sebab akibat itu induktif. Jadi definisinya itu dimulai dengan penjabaran fakta-fakta sebagai sebab. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa akibat. Strukturnya itu satu fakta, yang keduanya eh, satu fakta, faktanya itu sebab, terus yang kedua sebab, ketiga sebab, kemudian kesimpulannya itu akibatnya. Ini ada contohnya ya teman-teman. Kerusuhan yang terjadi beberapa puluh tahun lalu membuat uang sangat sulit didapat. Ini sebab. Oleh, oke, banyak uang hilang karena terbakar dan rusak. Oleh karena itu, pemerintah mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk menggantinya. Namun, teman-teman harus ingat, namun itu adalah ciri-ciri dari paragraf induktif. Ingat ya teman-teman ya, namun di garis bawahi. Namun, hal ini menyebabkan peredaran uang menjadi terlalu banyak dan terjadilah hiperinflasi. Jadi kesimpulannya adalah hiperinflasi begitu. Akibatnya, uang menjadi tidak berharga dan krisis moneter pun terjadi. Oh, sorry, salah, mohon maaf. Jadi, apa, kalau misalkan ada kata akibatnya itu berarti adalah paragraf induktif, gitu teman-teman. Pokoknya yang ditebelin ini itu adalah kesimpulan dari em, paragraf induktif sebab ke akibat, gitu teman-teman. Apakah eh, penjelasanku kurang jelas atau udah paham? Oke, Nita. Baik, terima kasih banyak. Terus, eh ingat ya teman-teman ya, aku tadi di awal ada salah. Namun itu bukan bukan ciri-ciri paragraf induktif, tapi akibatnya. Karena ini di mana kesimpulannya itu terletak. Akibatnya uang menjadi tidak berharga dan krisis moneter pun terjadi. Jadi yang di atas-atas ini adalah fakta khusus dan ini adalah fakta umum ya, begitu. Terus eh ini yang B. Paragraf akibat sebab ini adalah salah satu dari paragraf deduktif. Jadi definisinya itu adalah paragraf yang diawali dengan akibat atau fenomena umum, lalu diikuti oleh penjelasan penyebabnya. Jadi strukturnya itu ada kesimpulan, fakta satu, fakta dua, fakta tiga. Ya intinya itu kayak kebalikannya teman-teman. Kebalikan dari paragraf induktif yang tadi kita pelajari gitu. Gitu teman-teman. Jadi contohnya itu hasil panen. Hasil panen petani desa Cisandana tahun ini tidak memuaskan. Jadi itu adalah kesimpulannya. Nah, setelah setelah kalimat ini
itu adalah fakta-faktanya dan itu merupakan fakta khususnya. Ini yang di awal merupakan fakta umum. Jadi, eh, ribuan hektar sawah hanya bisa dipanen sebagian karena banyak tanaman mati diserang hama seperti tikus dan walang sangit. Itu teman-teman. Oke, gimana aman semuanya? Aman. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya guys. Coba ubah ke induktif. Wait, yang ini kah? Yang diubah ke induktif itu yang hasil panen petani desa. Oke, sebentar ya. Jadi mungkin bisa diawali dari isinya. Ribuan hektar sawah hanya bisa dipanen sebagian karena banyak tanaman mati diserang hama seperti tikus dan walang sangit. Oleh karena itu, hasil panen petani desa Cisandana tahun ini tidak memuaskan. Jadi, paragraf induktif itu di akhirnya itu ada kayak kata-kata oleh karena itunya, terus akibatnya. Pokoknya tadi itu ada di awal ya. Udah kecatat belum teman-teman? Yang di awal tadi. Gimana Andika, udah aman kah yang tadi aku ubah ke paragraf induktif itu? Udah aman ya? Oke, sama-sama. Kita lanjut ke penalaran deduktif. Sebentar aku stop share dulu. Oke, kita lanjut ke penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif itu adalah penalaran dari khusus ke sorry dari umum ke khusus ya teman-teman. Jadi pengertian dari penalaran deduktif adalah proses berpikir dari pernyataan-pernyataan umum ke ke kesimpulan yang lebih spesifik. Jadi dalam konteks logika ini dilakukan dengan menggunakan proposisi yaitu pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah. Jadi proposisi dalam logika adalah penyebutan atau pernyataan yang memiliki kemungkinan untuk dinilai benar atau salah. Artinya, suatu pernyataan yang dapat dipercaya, disangsikan di itu tuh harus dibuktikan benar atau salahnya. Jadi jenis proposisi itu adalah proposisi tunggal. Pernyataan yang hanya mengandung satu ide atau gagasan. Jadi nilainya itu bisa B atau salah S. Jadi ciri-cirinya adalah hanya memiliki satu subjek dan predikat.
Contohnya planet Mars adalah pusat tata surya. Ini salah ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau yang Indonesia merupakan negara kepulauan. Itu benar. Oke. Kemudian yang ini ada proposisi majemuknya. Proposisi majemuk ini terdiri dari dua atau lebih proposisi tunggal yang dihubungkan dengan kata penghubung logika. Jadi ini ada jenis-jenis proposisi majemuk. Teman-teman kelihatan nggak? Nanti kalau nggak kelihatan aku share di grup aja. Ini ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jadi kalau konjungsi itu dan, disjungsi itu atau, implikasi jika maka, biimplikasi jika dan hanya jika. Ini tuh kayak soal yang silogisme gitu-gitu loh, guys. Tahu kan? Terus ini ada penalaran. Jadi penalaran umum itu nggak namanya bukan penalaran umum kalau nggak ada silogismenya ya, guys ya. Jadi silogisme adalah penalaran logis dari dua premis pernyataan awal yang menghasilkan satu kesimpulan. Jadi bentuk silogisme itu ada modus ponens, yaitu mengafirmasi antecedere. Jadi polanya itu ada premis satu, jika P maka Q. Premis duanya P. Kemudian kesimpulannya adalah Q. Gimana guys? Ini nih, ada contoh soalnya. Premis satu, jika memiliki SIM A, maka boleh mengendarai mobil. Kemudian, eh wait, premis dua, premis duanya, Asrul memiliki SIM A. Simpulan, Asrul boleh mengendarai mobil. Karena P terjadi, maka Q juga terjadi. Gimana teman-teman, kebayang nggak? Apa masih kayak, iya apa sih ini nggak ngerti gitu. Gimana guys? Aman kah? Paham, oke. Bener ya, bener paham ya. Kalau misalkan nggak paham, sumpah nggak apa nanya aja nggak bohong. Kemudian ada mengafirmasi konsekuensi. Jadi kalau misalkan ada premis satunya itu jika P maka Q. Premis duanya itu adalah Q. Jadi kesimpulannya itu nggak valid ya teman-teman. Jadi contohnya, jika hari hujan, maka jalan licin. Premis 2, jalan licin. Kesim Jadi ini tuh nggak bisa disimpulkan gitu. Apakah apakah hari ini hujan, apakah kemarin hujan gitu. Dan itu nggak jelas ya teman-teman ya. Jadi ini tidak dapat disimpulkan. Jadi gini loh logikanya. Kalau misalkan jalan licin, kan bisa jadi ketumpahan oli, terus tiba-tiba jalannya licin, atau enggak bisa jadi basah karena ada orang yang nyiram jalan, abis nyiram tanaman, terus airnya nggak sengaja ke jalan, akhirnya jalan yang jadi licin. Kan bisa jadi kayak gitu kan? Ya kan? Jadi nggak selamanya jalan licin itu karena hujan. Itu logikanya. Itu guys. Makanya kamu tidak bisa langsung menyimpulkan P-nya. Gitu. Kemudian menyangkal antecedent. Polanya itu adalah premis satu jika P maka Q, premis 2 ingkaran P. Ingkaran P itu adalah berarti eh, kebalikan dari P-nya ya. Jadi bisa jadi enggak gitu. Jadi kesimpulannya itu enggak valid. Jadi contohnya itu premis satu jika cuaca cerah maka Iwan pergi memancing. Premis 2, cuaca tidak cerah, maka simpulannya tidak dapat disimpulkan. Nah, kenapa? Karena bisa aja meskipun nggak cerah, Iwan tetap pergi mancing. Misal kayak dia nekat pergi mancing atau tiba-tiba dia dipaksa sama temennya buat pergi mancing padahal dia udah ada rencana di rumah, udah ada rencana buat diem di rumah karena mendung, kan bisa jadi gitu. Bisa jadi dia nggak enak sama temennya, ya udah akhirnya dia bisa mancing. Kemudian yang keempat ada modus tollens. Mungkin buat teman-teman yang pernah nonton videonya Privat Alfaiz sering banget denger yang namanya modus tollens ya. Yang yaitu menyangkal konsekuen. Jadi polanya itu adalah premis satu jika P maka Q,
premis 2 ingkaran Q. Jadi simpulannya itu adalah ingkaran P gitu. Jadi udah tinggal dicoret aja loh. Q-nya dicoret, terus ingkarannya dibawa, P-nya dibawa. Jadi misalnya ada jika cuaca cerah, maka Iwan pergi mancing. Premis 2, Iwan tidak pergi mancing. Maka kesimpulannya adalah cuaca tidak cerah. Gitu. Kenapa valid? Karena jika Q akibatnya itu tidak terjadi, berarti P juga tidak terjadi. Gimana guys? Apakah mudah dipahami? Apakah pusing atau gimana? Ini jujur kalau udah masuk penalaran deduktif udah mulai pusing. Gimana guys? Aman kah? Terus di sini tuh ada, tuh, aku mau nunggu komen kalian dulu. Paham nggak? Ya udah oke. Michelle sama Nita, Michelle, Nita, Nuzulul, apakah aman? Aman, Kak. Oke, terima kasih Nita. Terus yang kelima ini ada argumen berantai. Jadi polanya itu adalah premis satu, jika P maka Q. Terus, wait, premis duanya Q maka R. Jadi kesimpulannya itu P maka R. Atau premis satu jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, maka premis tiganya adalah R maka S. Jadi gini, P-nya dicoret, habis itu, Q-nya dicoret, habis itu R-nya dicoret, berarti sisanya apa? P maka S. Jadi contohnya itu ada, kalau misalkan dua premis ya, jika hujan maka tanah basah. Jika tanah basah, tanaman subur. Maka jika hujan, tanaman subur. Gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan tiga premis, jika makan makan jika makan jika makannya banyak, maka kalorinya surplus. Kalau kalorinya surplus, eh, surplus, maka berat badannya naik. Jika berat badan naik, baju tidak muat. Maka kesimpulannya adalah makan makan banyak itu menyebabkan baju tidak muat. Gitu. Gitu guys. Ini ada ringkasannya. Kemudian ada kesesuaian pernyataan. Aku tuh paling suka sama kesesuaian pernyataan ya guys ya. Karena di sini kita bisa apa ya? Yaudah kita tinggal ngecek-ngecek aja apakah sesuai dengan tabel, diagram, dan grafiknya. Jadi di sini kemampuan kalian dalam menyesuaikan suatu pernyataan, kemampuan kalian dalam berpikir cepat itu diuji banget. Karena ini adalah jenis soal yang menguji kemampuan kita dalam memahami suatu informasi baik dalam bentuk paragraf, tabel, diagram maupun grafik. Lalu kita itu diminta untuk memilih pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai dengan informasi yang disajikan. Buat apa sih kok kayak kurang kerjaan banget? Tujuannya apa ya kira-kira? Itu tuh sebenarnya bermanfaat banget ya teman-teman karena ini tuh untuk menangkap ide utama dan mengukur kemampuan kita untuk menangkap ide utama dan dari informasi yang diberikan. Jadi kemampuan berpikir kritis kita sangat diuji di sini. Kemudian yang kedua, menentukan hubungan logis antara pernyataan dan data yang tersedia. Yang ketiga, menyimpulkan dengan tepat mana pernyataan yang benar, salah, atau yang paling sesuai. Jadi cara mengerjakannya itu adalah kalian harus membaca informasi utama dengan cermat, pahami pahami teksnya, grafik, tabelnya, terus kalian juga harus memahami inti informasinya. Kemudian kalian harus evaluasi setiap pilihan jawaban. Dan ini contoh kasusnya. Menurut hasil penelitian terbaru, ditemukan hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang.
Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Pernyataan orang dengan pendidikan rendah cenderung memiliki kesehatan mental, cenderung memiliki kesehatan mental. Terus yang B, terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang. Yang C, orang dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih buruk. Yang D, pendidikan menunjukkan tidak ada hubungan antara pendidikan dan kesehatan mental. Sedangkan yang E, orang dengan tingkat pendidikan yang sama pasti memiliki kesehatan mental yang sama. Di sini jawaban yang tepat kenapa yang B? Karena yang B itu apa ya? Sangat mewakili semuanya, sangat mewakili keseluruhan dari teksnya. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Dan di sini menurut hasil penelitian terbaru, ditemukan hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesehatan mental seseorang. Jadi di sini sangat berkorelasi ya teman-teman antara pernyataan dengan opsi B. Nah, jadi di sini ada pembahasannya karena pilihan B menyatakan isi utama dari teks dengan akurat dan netral tanpa menambah atau menyimpang dari teks di atas. Kemudian pada tipe soal ini, kadang yang ditanyakan itu bukan hanya yang paling sesuai, tetapi juga tapi ini nih, kalau misalnya teman-teman ada menemukan kayak soal, tentukan, manakah pernyataan yang pasti benar, pernyataan yang pasti salah, pernyataan yang memperkuat argumen, pernyataan yang melemahkan argumennya, gitu. Pokoknya itu kayak, apa ya, kayak latihan soal yang aku kasih ke teman-teman tadi. Ini udah jam segini, teman-teman mau lanjut pembahasan ini atau mau bahas soal tadi? Lumayan, Bang. Oh, Michelle gimana? Ya Allah, jam 6.16 lagi. Maaf ya, aku nggak sempat baca. Bahas soal aja. Oke, serius nih aku bahas soal ya. Sebentar, aku stop share dulu. Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami, boleh langsung ditanyain ya, teman-teman. Jangan malu-malu kalau misalkan nggak nggak berani open mic, lewat chat boleh. Tapi aku di sini mengencourage kalian untuk open mic ya teman-teman ya, biar kita bisa enak interaksi karena ini kan Zoom ya. Sebentar. Michelle, gimana Michelle? Apakah aman? Aman, Kak, sudah aman. Terima kasih. Serius? Serius, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau ada yang ditanyain langsung aja. Oke, soal nomor 1, Michelle boleh baca. Terus kamu eh, kamu kasih tahu jawaban kamu apa tadi pas ngerjain. Izin baca untuk soalnya ya, Kak. Iya, silakan. Satu, mengonsumsi sayuran mentah banyak dilakukan karena rasanya yang segar dan variasinya berbagai macam. Salah satu jenis sayuran mentah yang banyak dikonsumsi adalah sayuran jenis X, yang warnanya cerah dan banyak mengandung air. Berdasarkan paparan tersebut, simpulan manakah yang paling tepat? Untuk jawabannya sih saya yang D, Kak. Kenapa? Kenapa kamu jawab D? Kira-kira kenapa tuh Michelle? Karena kan di soalnya itu dijelaskan kalau sayuran jenis X ini warnanya cerah dan mengandung air. Kan kalau warna cerah itu kayak menggugah selera gitu loh, Kak. Ya, Jadi aku mikirnya jawabannya yang D gitu. oke, Michelle. Oke, Maaf oke. kalau salah, Kak. Nggak apa-apa, nggak salah kok, nggak salah. Keren banget, yeay. Teman-teman mana reactionnya buat Michelle, yeay. Oke, Michelle, makasih banyak ya.
Jawaban kamu udah benar. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, aku mau minta yang baca Nita. Bentar Kak, bentar. Oke, aman, aman, aman. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang. Biasanya jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah simpulan yang benar? Eh, aku agak ragu sih, Kak. Kamu jawabnya apa ke tadi? Gak apa-apa, Aku D. Michelle. Oh, kamu deh. Saat ini stasiun kota ramai dengan pedagang asongan. Oke. Jadi jawaban yang tepat itu yang C ya. Oke, di sini aku izin baca lagi soalnya. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang. Biasanya, jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah simpulan yang benar? Jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C. Kenapa? Karena di situ tuh ada pernyataan kalau misalkan hanya ada beberapa penjual asongan. Nah, dan di sini juga ada ini nih, juga ada pernyataan di stasiun kota. Cuman ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang gitu. Kan di sini tuh ada kata-kata saat ininya tuh. Dan ini biasanya biasanya itu em, iya benar-benar benar benar kok, apa namanya, benar, jawabanmu benar, tapi kayak apa ya, mungkin benar kalau misalkan pertanyaannya itu pernyataan itu ini saat ini eh, stasiun kota ramai dengan pedagang asongan gitu, eh atau enggak em, saat ini jam kantor sudah selesai dan stasiun kota ramai dipenuhi dengan penumpang. Mungkin kalau misalkan pertanyaannya kayak gitu, jawabanmu benar. Tapi karena ini ada kata-kata saat ini hanya ada beberapa penjual asongan, berarti jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Gak apa-apa, Michelle lagi. Gak apa-apa, Nita. Kamu udah keren karena kamu udah coba buat menjawab. Karena di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau boleh tahu kenapa kamu jawabannya tadi itu yang D? Nita, apakah suara aku terdengar? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke Andika ya. Nomor 3 boleh dibaca soalnya, Dik. Nomor 3, siswa X menjuarai Olimpiade Matematika berkat dukungan keluarga dan eh, connection saya unstable, kedengeran nggak? Internetnya. Maksudnya Dengeran internet kok, connection aman-aman. saya. Oke. Siswa X menjuarai Olimpiade Matematika berkat dukungan keluarga dan dorongan dalam dirinya. Adanya dorongan dalam diri terlihat dari pengurangan waktu bermain dan intensitas mengikuti bimbingan di luar kelas. Selain itu, dukungan keluarga menyebabkan siswa lebih percaya diri, yang ditunjukkan oleh sikap tenang saat menghadapi lomba dan optimis saat mengikuti kejuaraan.
Jika siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Saya jawab A, Kak. Kenapa kamu jawab yang A tadi? Karena dari mulai dari yang selain itu, dukungan keluarga menyebabkan siswa lebih percaya diri yang ditunjukkan oleh sikap tenang saat menghadapi lomba dan optimis saat mengikuti kejuaraan. Terus pertanyaannya itu kan siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan. Jadi saya matok di sini dukungan keluarga gitu. Jadi yang A. Oke, oke, oke. Oke, di sini sebenarnya kita bisa narik kesimpulan ini ya guys ya, bisa narik kesimpulan make jika P maka Q, kemudian premis 2P. Jadi premis satunya itu adalah P-nya itu adalah dukungan keluarga dan dorongan dalam diri. Jadi dorongan dalam dirinya apa aja tuh? Si siswanya itu kan merasa percaya diri dan optimis, kemudian juga bersikap tenang saat menjalani lomba. Kemudian premis, kemudian key-nya itu adalah siswa X menjuarai Olimpiade MTK gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulan, jika P maka Q, kemudian premis duanya adalah P, jadi di sini kita ambil kesimpulannya adalah Ki, yaitu siswa X menjuarai Olimpiade MTK. Mungkin di sini teman-teman bingung karena aku nggak coret-coret ya, tapi nanti bakal aku kasih pembahasan soalnya kayak minggu lalu gitu. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Aman kah? Aman, Kak. Aman, oke. Lanjut ke soal nomor 4, boleh Nuzulul min rahmatillah, boleh baca soal ini ya. Halo Nuzul, apakah suara aku terdengar? Oke, mungkin bisa langsung aku lanjut aja karena udah jam 6.32. Jadi nomor 4 ini ada pernyataan taman bermain yang selalu ramai dihibahkan kepada warga setempat untuk dikelola guna menambah pemasukan bagi warga. Setelah dikelola selama 1 tahun, jumlah pengunjung menurun dan banyak penjual makanan ringan yang tutup. Manakah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Jadi em, ini tuh termasuk ini ya teman-teman ya, penalaran deduktif karena ada ini ya paling mungkin ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang B. Setelah dikelola warga, tidak dilakukan perbaikan layanan pada taman bermain. Nah, kenapa tuh? Karena kan di sini bisa kita ambil dari peristiwa jumlah pengunjung yang menurun, terus banyak penjual makanan ringan yang tutup gitu. Padahal kan taman bermainnya kan udah dihibahkan dan istilahnya mereka sudah memberikan kepercayaan kepada warga setempat untuk mengelola taman bermain itu untuk menambah pemasukan warganya. Kalau yang A kurang tepat karena ini ya, warga setempat tidak melakukan penggantian fasilitas bermain yang sudah rusak. Kan kan belum tentu. Kan belum tentu ya teman-teman ya. Terus yang C, taman bermain sering digunakan untuk kegiatan lain yang dapat merusak fasilitas. Ini kan di sini nggak ada pernyataan tentang tentang kegiatan lain yang merusak fasilitas. Jadi yang C salah. Yang D itu taman bermain dirawat secara berkala agar tetap bersih dan nyaman dikunjungi. Justru kalau misalkan dirawat secara berkala agar tetap bersih, itu tuh pengunjungnya semakin ramai atau enggak tetap ya teman-temannya. Jadi yang D itu udah pasti salah. Yang E itu taman tersebut tidak pernah mendapatkan pengarahan dari Dinas Pariwisata untuk setempat. Ini mungkin benar, tapi
kurang mendukung dari keseluruhan teks tersebut ya teman-teman. Apakah dari nomor 4 ada yang ditanyakan? Oh ya, sama nanti aku minta ini ya teman-teman, minta jawaban kalian yang kalau misalkan belum ngerjain ke 10 soal ini nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalian kirim ke aku, ke chat pribadi aku. Nanti aku WA di grup. Yang nomor 5, pada akhir pekan, SR akan menemui ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pameran buku terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi ke pameran buku. Apa yang paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan? Jadi, kalau nggak salah ini sempat aku keluarin deh soalnya minggu lalu, tapi aku lupa. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu. Karena ini ada kata-kata karena lokasi pameran terlalu jauh, em, jadi mereka nggak jadi pergi ke pameran buku. Nah, jadi yang paling mungkin apa antara kedua ini, antara menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu, gitu deh. Jadi kesimpulannya adalah yang C, nomor 6. Warga remaja perkotaan mulai menyukai mengenakan pakaian unik dalam beberapa bulan terakhir. Banyak di antara mereka yang mengenakannya untuk sekadar berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Para pengamat melihat bahwa hal tersebut merupakan perkembangan bisnis dunia fashion. Berdasarkan tulisan di atas, manakah yang paling mungkin mendasari argumen tersebut? Yang A, remaja kota menyalurkan ekspresinya melalui pakaian yang dikenakan. Oke, ini bisa, tapi eh, kurang tepat ya teman-teman. Terus kalau yang B, eh, pakaian dapat menjadi media peningkatan pengakuan terhadap remaja. Yang itu kurang benar. Terus yang C, kegiatan remaja ibu kota tidak hanya dilakukan di perbelanjaan. Ini karena ada kata tidak hanyanya, jadi ini salah ya teman-teman. Terus yang D, para pengusaha di bidang fashion mengamati kreasi pakaian di remaja kota. Eh, Belum tentu juga. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena banyak toko yang menjual pakaian unik di pusat perbelanjaan. Nah, karena ini itu memicu para remaja untuk membeli pakaian unik yang ada di pusat perbelanjaan. Gitu. Kemudian nomor 7, itu jawaban yang tepat adalah yang D. Karena ini memperlemah ahli pendidikan kedua. Jadi pernyataan ahli pendidikan kedua itu apa sih? Mengatakan bahwa sekolah P memberikan waktu belajar teori di luar kelas yang lebih panjang dibandingkan sekolah O. Fakta menunjukkan bahwa sekolah P mendapat penghargaan Adiwiyata, yaitu sekolah yang paling menerapkan kegiatan lingkungan dan kebersihan sekolah. Jadi, em, jadi ini salah karena bertentangan dengan yang ini ya guys ya, dengan si ahli pendidikan kedua ini. Kan di sini dia bilang kalau misalkan sekolah P ini memberikan waktu belajar teori di, di ruang kelas yang lebih panjang. Sedangkan kalau misalkan dari faktanya, si sekolah ini menunjukkan kalau sekolah P ini mendapatkan penghargaan Adiwiyata, yaitu sekolah yang menerapkan kegiatan lingkungan dan kebersihan sekolah. Jadi otomatis si P ini lebih banyak kegiatan di luar kelas daripada di dalam kelas. Di ini ada 3 soal lagi. Melukis bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan karena mengembangkan pemikiran abstrak. Jadi di sini kita ditanya tentang manakah pernyataan yang pasti benar. Di sini jawaban yang tepat adalah yang C, karena beberapa masalah terkait kejenuhan disebabkan melukis yang terlalu lama. Gitu guys. Ini ada di sini ya guys ya. Ada di kalimat ini. Gitu. Apakah sudah jelas? Ini kita ngebut ya, mohon maaf kita ngebut. Nah, yang nomor 9, kota ZZ dikenal sebagai kota hijau. Di sini kita ditanya tentang pernyataan yang paling mungkin benar. Yang paling mungkin benar adalah yang C, bahwa setiap tahun ada RT yang akan mendapatkan insentif dari pemerintah kota ZZ. Begitu. Karena di sini, pemerintah kota juga, ini ya guys ya, ada di sini. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan insentif. Ini guys. Begitu.
Terus lanjut ke 10. Jawaban yang tepat adalah yang B. Remaja tersebut memiliki tabungan yang cukup untuk membeli sepatu. Kenapa? Kan di sini ada pernyataan bahwa seorang remaja hendak membeli sepatu yang nyaman untuk berlari. Sepatu X cocok dengan kebutuhannya, tetapi harganya mahal. Nah, sepatu Y kurang cocok, tetapi harganya murah. Pelari tersebut akhirnya membeli sepatu X untuk memenuhi kebutuhannya sambil menghindari lecet kaki saat dipakai di lapangan. Manakah pernyataan yang paling memperkuat keputusan remaja tersebut? Jadi yang benar adalah yang B. Jadi otomatis si remaja ini memiliki tabungan yang cukup lah untuk membeli sepatu dengan harga harga yang lumayan itu. Kenapa bukan yang A, Kak? Karena remaja tersebut sering berolahraga ini nggak nyambung. Kalau yang C, kenapa bukan? Karena kenyamanan sepatu bukan pertimbangan penting. Ini salah ya teman-teman. Justru dia beli yang X karena itu nyaman. Yang D, kenapa bukan yang D ya? Karena sepatu X baik digunakan oleh pelari jarak jauh profesional ini nggak nyambung. Kenapa bukan yang Y? Karena sepatu Y memiliki model yang menarik sehingga digemari remaja. Ini nggak nyambung. Oke, sudah selesai pembahasan soal kita di hari ini. Mohon maaf kalau tadi kita sempat molor waktunya. Makasih buat yang udah datang. Terus juga apa namanya? Buat teman-teman yang udah mem- ya sudah menyempatkan dirinya untuk ikut meeting hari ini, untuk ikut apa ya belajar hari ini. Makasih banyak. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung tanyain ke aku langsung. Kalau ada soal yang mau diselesaiin, juga boleh langsung tanyain ke aku langsung juga. Dan aku open ya chat pribadinya buat teman-teman. Iya, sama-sama Dika, Nita, Michelle. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Bye-bye. See you next week.